to the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. Shalom, selamat pagi, Jemaat GPPI Gloria yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Walaupun gereja kita masih beribadah dengan cara online sampai saat ini, namun saya percaya hal ini tidak membatasi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan untuk itu, dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit, atau mungkin ada saudara yang sendiri saat ini, atau saudara yang sedang bergumul dengan pergumulan. Apapun keadaan saudara saat ini, mari pastikan di hari Jumat Agung kali ini engkau mengalami Tuhan. Dan kita mau kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia mencurahkan darahnya buat engkau dan saya. Dia akan menyucikan kita, menyembuhkan kita. Dan sehingga oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita beroleh kehidupan, yaitu hidup di dalam kemenangan. Mari saudara, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua menyiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Engkau sudah mengumpulkan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dimanapun berada Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap rumah tangga, damai sejahtera Tuhan atas kami semua. Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, ini kami Bapa. Biarlah setiap pujian, pengagungan, kehormatan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will accept your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us.
You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. You're more than enough for me, Jesus. Hallelujah. Oleh kuasa salibmu kami ada Tuhan. Syukur buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh darah-Mu, oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah di perayaan Jumat Agung kali ini. Pada kesempatan ini kita mau merenungkan kembali tentang penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang darah Yesus. Ada apa dengan darah Yesus? Ada kuasa di dalam darah Yesus. Sekali lagi saya mau katakan ada kuasa di dalam darah Yesus. Dan ada 6 hal yang akan kita pelajari dari darah Tuhan Yesus Kristus ini. Yang pertama, darah Yesus mengampuni dosa kita. Di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-28, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kata pengampunan di dalam bahasa Yunaninya, yang artinya dalam bahasa Yunani itu adalah appesis, membebaskan dari hukuman. Pada waktu Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, Dia membebaskan kita dari hukuman. Hukuman yang disebabkan oleh dosa. Firman Tuhan mengatakan upah dari Yesus dosa ialah maut. Tetapi ketika darah Yesus dicurahkan, Dia membebaskan kita dari hukuman. Hukuman-hukuman lain yang harus ditimpakan kepada kita telah membebaskan kita oleh darah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ini adalah bukan lagi orang-orang yang terkena hukum. Kita bukan lagi di bawah hukuman, tetapi kita telah dibebaskan dari hukuman. Kalau ada orang yang merasa dirinya bahwa dia adalah orang yang terhukum dalam hidupnya, ini kabar baik untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa sudah tidak lagi ada penghukuman. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang telah menanggung hukuman yang seharusnya kita terima daripada Dia. Dan yang kedua, ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus itu membenarkan kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan oleh darahnya. Nah, kata dibenarkan dalam bahasa Yunaninya di sini dikatakan dikaio, merubah menjadi tidak bersalah. Dulu kita adalah orang yang bersalah. Sekarang oleh darah Yesus Kristus dirubah menjadi tidak bersalah. Di hadapan Tuhan kita tidak lagi bersalah karena darah Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Kita dilayakkan untuk datang kepada Dia karena darah Yesus yang merubah kita menjadi tidak bersalah. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena darahnya yang merubah kita menjadi tidak bersalah. Rasa bersalah dalam diri itu tidak enak. Rasa bersalah itu menyebabkan kita ini jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika darah Yesus mengubah menjadi tidak bersalah, kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Dia, mendekat kepada Dia.
dan kita bisa berdamai dengan Dia. Ini kuasa darah Yesus yang telah merubah kita menjadi tidak bersalah. Dan yang ketiga, kuasa darah Yesus menguduskan kita. Di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah Yesus menguduskan kita dari dosa. Sekalipun dosa kita semerah krimisi dapat disucikan menjadi putih seperti salju. Nah, kata dikuduskan dalam bahasa Yunaninya adalah hagiazo, membuat jadi kudus, dijadikan kudus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita dulu adalah orang-orang yang najis, kita dulu adalah orang-orang yang kotor, tetapi oleh darah Tuhan Yesus kita dijadikan kudus di hadapannya. Kata kudus juga berarti dipisahkan untuk Tuhan sehingga kita dapat melayani Dia. Dikhususkan untuk kita melayani Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena hebatnya kita pada saat ini bisa melayani, bukan kita hebat untuk kita bisa berkhotbah seperti ini, atau kita datang ke gereja pada saat ini, itu karena pengudusan Tuhan. Kita dikhususkan untuk datang untuk beribadah kepada Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pengudusan oleh darah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, darah Yesus berkuasa menebus atau membayar kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah Yesus menebus kita dari dosa. Nah, kata penebusan dalam bahasa Yunaninya dikatakan apoletotrosis. Artinya tindakan menebus seluruhnya. Nah, istilah penebusan itu biasanya dalam dunia penggadean. Dulu kita ini ada di rumah penggadean. Dan pemilik daripada penggadean itu siapa? Iblis. Tetapi Yesus membawa darahnya yang dikorbankan itu untuk menebus kita. Sehingga kita menjadi milik daripada Dia. Kita dibebaskan dan kita dimerdekakan oleh Dia. Dan kita menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik daripada Tuhan. Jadi jangan ada orang yang merasa bahwa dirinya adalah milik dirinya sendiri. Tapi kita ini sekarang sudah menjadi milik daripada Tuhan. Dan yang kelima, kuasa darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kata pendamaian dalam bahasa Yunaninya dikatakan di sini hilastrerion, yaitu diperbaiki. Yang dulu kita ini rusak, hubungan kita rusak dengan Tuhan.
sekarang diperbaiki lewat pencurahan darah Tuhan Yesus. Kita tidak lagi memiliki pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai balik bait Allah itu terbelah menjadi dua. Sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita langsung bisa ketemu dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru ini kita bisa berdoa dan langsung ketemu dengan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian lama, hanya imam besar saja yang boleh masuk dalam tempat yang Maha Kudus. Dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Dan mendengar suara Tuhan. Tetapi saat ini lewat pencurahan darah Tuhan Yesus, kita dengan bebas, bahkan 24 jam kita bisa ketemu Tuhan. Kapan saja, di mana saja kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itulah pendamaian oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat-sangat bersyukur bisa ketemu Tuhan Yesus kapan saja. Dan kita bisa mendengar suaranya kapan saja. Dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Puji Tuhan, kapan saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan kita punya keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Itu karena darah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keenam, yang terakhir, darah Yesus punya kuasa mengalahkan kuasa iblis. Iblis sudah dikalahkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu takut sama iblis karena iblis sudah dikalahkan. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mengalahkan dalam bahasa Yunaninya disebut nikao, menundukkan kuasa iblis. Darah Tuhan Yesus menundukkan kuasa iblis. Iblis sudah tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan kita yang percaya kepada Dia, kita akan mengalami kemenangan daripada iblis. Kita akan mengalami dan mengalahkan iblis dimanapun juga. Asal kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada darah Yesus Kristus. Ada 6 hal ini. Biar kita renungkan bersama-sama. Dan biarlah kita mengalami kuasa darah Yesus pada saat ini. Kita mengalami pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami pendamaian dengan Allah. Kita mengalami namanya penebusan daripada Tuhan. Kita mengalami yang namanya mengalahkan iblis. Jika kita percaya kepada darah Tuhan Yesus pada saat ini, apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, percayalah, sekarang ini kita akan sudah menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus oleh pencurahan darah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Mereka mengalami darah Tuhan Yesus yang berkuasa Tuhan. Dan melepaskan mereka dari semua rasa bersalah, semua rasa tidak layak Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan sudah mendamaikan kami. Tuhan sudah menebus kami dan membayar kami ya Tuhan.
Dan bahkan Tuhan, iblis yang membelenggu kami, mengikat kami sudah ditundukkan, dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mengalami darah Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengalami darah Tuhan Yesus yang berkuasa membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. To